Ya itu tadi di sini kalau ada binatang kalau dikejar itu tiba-tiba hilang di sini, hilang. Hewan-hewan yang ketika dalam kondisi terdesak dan masuk ke sini, yang hilang di sini, itu merupakan hewan peliharaan dari suku Kalang yang tinggal di sini, gitu Pak Ros ya. Ya mungkin seperti itu. Kita saat ini kan sudah berada di tengah hutan ya, wilayah Tahura Air Suryo ya. Konon di tempat ini katanya ada sebuah mitos bahwa tempat ini ada sebuah lokasi sakral di mana orang warga di sini jarang berani yang lewat ke atau datang ke tempat ini. Itu mitosnya seperti apa? Ayo. Mitosnya seperti ini. Kan di sini ya termasuk tempat sakral dan di sini disakral oleh warga ya. Di sini ada tempat-tempat kayak tempat gaib ya. Binatang itu kalau mungkin sudah posisi-posisi kejepit atau terpepet itu masuk sini pasti hilang. Kalau ada buruan gitu diburu orang. Jadi semua hewan yang ketika dikejar atau diburu ya dan masuk tempat ini hilang secara misterius gitu. Iya, hilang secara misterius. Tempat ini dinamakan apa, Pak? Petung kandang. Oh, petung kandang. Petung kandang. Dan ada nggak mitos-mitos yang lainnya selain dari hewan yang dikejar terus menghilang di sini? Di sini menurut cerita warga, di sini itu ada jenis kayak pusaka ya, jimat ya, jimat yang namanya apa tadi ya, kocok-kocok itu apa ya? Kaca benggala. Kaca benggala. Oh, kaca benggala. Jadi di tempat ini, tempat yang akan kita tuju ini ada seperti kaca benggala gitu. Kaca benggala. Jadi kalau dilihat dari kejauhan orang masuk sini kayak kelihatan sawah, kayak seperti itu. Oh, jadi ya hutan. Padahal hutan ya, Pak. Hutan. Tapi terlihat seperti persawahan gitu. Iya. Dan ada informasi lagi bahwa di tempat ini ada sebuah makam suku, entah suku apa itu ya di sini yang masih dikeramatkan oleh warga. Ya. Suku Kalang apa ya? Suku Kalang ya. Iya, seperti itu. Oh, jadi di sini ada makam suku Kalang. Kita nanti akan mencoba ya mereview lebih dekat harus ya. Iya, ya. Ini baru ya Pak Ros ya ini ya? Ya, baru. Enggak, maksudnya bangunannya di sini loh. Oh, baru. Ini dibuatkan oleh masyarakat sini ya? Ini Pak Ros ya? Ya, yang ini. dinamakan Cukupnya ini cukupnya. Nah, ini makamnya sebelah ini ya, makamnya ya. Bentar. Ini kan bangunan ini kan terlihat masih baru Pak Ros ya? Iya. Ini oleh masyarakat terdekat di wilayah sini memang sengaja dibuatkan ini sebagai penghormatan bahwa di tempat ini ada jejak peradaban leluhur ya. Ya, ini di sini ya. Kan ini dibuatkan sini kalau ada orang hajatan seperti itu kan ini dipakai untuk bancaan itu ya. Oh, jadi gitu. seperti itu. Di sini warga terdekat di wilayah sini ketika mau mengadakan acara syukuran atau hajatan itu menggunakan tempat ini sebagai untuk sarana syukuran ya, kenduran gitu ya kalau orang sini ya. Kalau hujan apa itu kan ada cukupnya kan enak itu. Oh, jadi ketika ada kegiatan itu hujan tidak kehujanan gitu ya. Dan makamnya ada di sana. Di sana. Oke, kita ke sana. Kita sudah
sampai ke lokasi yang lebih diketahui orang bahwa ini adalah makam suku Kalang ya. Suku Kalang itu sendiri adalah sebuah suku Jawa ya, suku leluhur Jawa, suku Jawa yang mempunyai ekor dan dikenal pandai. Suku manusia paling pandai, yaitu dalam ahli pertukangan gitu Pak Ros ya, membuat sesuatu. Bahkan di era Majapahit dulu, suku Kalang itu dibutuhkan untuk membuat candi. Nah, gitu ceritanya. Di sini ada makam suku Kalang. Makam suku Kalang itu mayoritas orang mengetahui bahwa makam itu untuk batu nisannya itu terbuat dari batu ya Pak. Iya, ya? batu. Nah, dan di sini karena sudah dianggap orang tempat ini memang sakral, jadi bentuk penghormatannya ditutupi kain hijau seperti ini. Iya. Kita bisa buka nggak kira-kira itu? Bisa. Nanti membuktikan bahwa Bisa. batu nisannya. Ya, batu. Oh, dari batu ya? Batu ya. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Nah, seperti ini. Batu. Jadi ini memang benar-benar menunjukkan bahwa makam ini adalah makam suku Kalang. Ya, ini dibungkus, memang sengaja dibungkus oleh masyarakat sini ya Pak? Iya, dibungkus. Coba ditutup lagi. Batu semua batu. Nah, batunya bagus ya. Batu pilihan ya, andesit ini ya. Andesit. Dan di sini Pak Ros, ini ada bekas bekas sesajen ya. Sesajen ya. Kalau Mungkin, ada hajatan itu pasti ini ada uang ya. Ini ada uang 500 perak ya. Ini ada keluak ya, terus kemiri, cabe, dan ini sirih atau apa ya, cabe. Dan ini adalah sesajen ya. Sesajen. Oke Pak Ros, setelah panjang lebar kita membahas masalah suku Kalang, kita mencoba menelisik di sekitar lokasi ini. Kita merasakan nggak aura ada agak aneh gitu di sini, dan bulu kudus saya merinding. Nah, kalau aura sampai sana tadi sudah biasanya suku dari sini juga ini sudah menyambut kita sampai sana. Merinding. Iya. Ya, bulu kudus saya. Iya, Jadi, sama kita juga. Aura mistisnya di tempat ini memang sangat kuat. Dan sampai lembah sana, Pak Rus. Nah, itu kan jurang di sana ya. Dan itu ada apa kayak seperti gerbang gaib ya. Ya, jadi sampai sana itu lokasi sana itu kalau ya itu tadi ada binatang yang kondisinya itu terdesak atau kecepit itu langsung hilang ke sini. Jadi hewan itu larinya ke sini karena terdesak, karena diburu masyarakat ini. Masyarakat atau kita menceritakan itu kejadiannya itu di lampau ya, masa lampau ya, bukan sekarang ya. Sampai sekarang ini. Oh, dan sampai sekarang mitos itu masih disakralkan oleh warga. Dinamakan tempat ini sebagai gerbang gaib itu lebih bahasa lokalnya apa namanya tadi? Petung kandang. Petung kandang itu kan itu kan nama bambu. Ada bambunya ini. Ini dulu besar. Bambunya ini dulu besar. Ada 2 rumpun ya, ini sama ini. Jadi ada 2 rumpun seperti gapura gitu ya, seperti gerbang ya. Itu bambu petung ya. Bambu petung. Dan ketika hewan masuk ke sana itu hilang secara gaib gitu ya. Secara gaib. Jadi ya tadi jenengan sempat mengungkit sedikit ya tentang kaca benggala. Kaca benggala atau kaca gaib. Ketika orang melihat lokasi tertentu di mana ada pusaka atau yang dinamakan kaca benggala itu, orang itu nggak melihat ini seperti hutan, tapi melihat seperti persawahan. Iya. Kalau sedikit berbagi ya tentang historis dari tempat yang masih wingit, masih sakral ini ya. Ini kan merupakan sebuah hutan yang dulu ya, bahkan sampai sekarang ya ini difungsikan sebagai hutan rakyat ya. Dan menurut Pak Ros bahwa lokasi ini dulu yang menanami pohon ini orang tua dari bapaknya Pak Ros ini ya. Sedikit bisa berbagi Pak Ros tentang cerita dari orang tua panjenengan dulu gimana gitu ya. Ini saya mau cerita, ini dulu kan gelagah sampai sana itu meluap tuh kayak gelagah hutan kayak semak-semak gitu ya. Itu tempat banyak binatang di sini kayak babi, kemudian kayak kijang gitu ya. Dan itu di sana ada pohon jambu mente besar. Ya sering ada penampakan kayak seperti apa itu kaca itu ya di situ kaca benggala itu. Iya di situ.
menyaksikan sama bapak saya ya waktu menggarap lahan ini kaca benggala itu ada memang di pojok itu yang sekarang sudah ditebang ya, nggak ada di apa sama karena lahan ini sudah dijual sama bapak saya. Oh, sudah dijual. Sudah jual, sekarang milik orang lain itulah. Ya, itu. Dan kejadian Pak Ros melihat penampakan kaca benggala itu waktu usia kira-kira usia berapa? Udah tua ini? Udah tua saya kira. Udah menikah ya? Udah menikah. Sebentar, kita kembali ke kaca benggala tadi ya. Sepengetahuan saya Pak Ros ya, yang di film-film seperti ya mohon maaf ya ini mak lampir atau apa itu ya, kaca benggala itu adalah merupakan sebuah cermin yang bisa untuk menerawang melihat keberadaan seseorang yang misalnya dicari gitu ya. Ya yang dicari yang berada di lokasi jauh. Nah, tempat ini apa seperti itu kira-kira? Enggak, kalau di sini beda karena kaca benggala di sini kalau orang melihat dari kejauhan tuh kayak ngeliat sawah gitu karena lebar kayak kita mau masuk ke dalam rumah kayak gerbang gaib seperti itu. Oh, berarti kaca benggala yang ada di sini itu merupakan sebuah cermin tapi merupakan pintu untuk masuk ke dimensi lain ya. Iya, seperti yang diceritakan yang lagi viral itu kota Saranjana gitu ya. Iya, kita memasuki sebuah gerbang dan kita berada di kota yang megah gitu ya, seperti itu. Ya, namun yang di sini persawahan yang nampak gitu ya, sering persawahan. Di sini kalau ada binatang kalau dikejar itu tiba-tiba hilang di sini, hilang. Jadi binatang apa ya dikejar oleh orang ke sini masuk sini, ya masuk kaca benggala itu hilang, jadi dengan sendirinya itu loh. Jadi dicari nggak ada, hilang musnah lah gitu. Apa mungkin ya hewan-hewan yang ketika dalam kondisi terdesak dan masuk ke sini yang hilang di sini itu merupakan hewan peliharaan dari suku Kalang yang mungkin ya dulu tinggal di sini, atau mungkin juga tempat ini adalah sebuah perkampungan atau pemukiman kuno suku Kalang gitu Pak Ros ya. Ya mungkin seperti itu. Karena apa? Sebagai bukti bahwa di belakang kita itu ada makam ya, suku Kalang. Wallahu alam ya kita semua tidak tahu, tapi kita harus meyakini bahwa di Pulau Jawa ini masih banyak tempat-tempat yang masih misteri dan masih tersembunyi yang belum kita ungkap semua. Dalam tayangan ini kita akan mencoba terus tanpa menyerah untuk mencari jejak-jejak peradaban kuno yang tersembunyi di dalam hutan seperti ini dan di lereng-lereng lembah gunung itu ini ya. Oke, terima kasih Pak Ros ya sudah sedikit berbagi. Mudah-mudahan Pak Rusmadi diberi panjang umur dan dilancarkan rezekinya dan diberi keselamatan dunia dan sampai akhirat. Amin.